Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Alaya sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita haturkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, kepada para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ikhlas, senantiasa istiqomah mempelajari serta memperjuangkan agamanya ila yaumil akhir. Pemirsa risalah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini risalah hadir kembali di bulan khusus, di bulan mulia, yakni bulan Syawal. Di mana tentu di bulan-bulan Syawal ini kita jamak melakukan berbagai macam aktivitas, misalnya halal bihalal, kemudian silaturahim, maaf-maafkan. Oleh karena itu saya mewakili seluruh kerabat kerja tim Risalah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mempertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya, menjadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 10 April 2026, insyaallah selama 1 jam ke depan kita akan bersamai para pemirsa dengan tema-tema yang menarik. Untuk hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu mendidik dengan penuh kehangatan. Marilah kita sapa Kiai kita, Kiai Abdul Karim Mulyo. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabaripun Kiai? Alhamdulillah, fi aunillah wa riayati wa tadbirih. Alhamdulillah. Kelihatan segar di bulan Syawal ini. Mungkin alhamdulillah banyak aktivitas yang dilakukan. Semoga Allah paringi sehat terus kepada Kiai, bisa bersama kita untuk belajar, menimba ilmu, thalabul ilmi dalam rangka untuk meraih khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa iyyakum. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada diskusi hangat kita pada malam hari ini, marilah kita saksikan bersama-sama video pengantar tema mendidik dengan penuh kehangatan. Pendidikan seringkali kita maknai sebagai sekedar transfer pengetahuan, sebuah proses mekanis mengisi kepala yang kosong. Namun, benarkah demikian? Sejatinya, mendidik adalah proses membentuk jiwa, menanamkan nilai, dan menuntun manusia menuju kesempurnaan fitrah. Namun, ada satu pertanyaan besar yang sering terlupakan. Dengan ruh apa kita mendidik? Apakah cukup hanya dengan logika yang dingin dan struktur yang kaku? Ataukah ada unsur yang lebih fundamental yang tanpanya pendidikan kehilangan daya hidupnya? Unsur itu adalah kehangatan. Menjadi pendidik bagi anak-anak kita adalah sebuah panggilan dakwah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi dalam surat An-Nahl bahwa mendidik haruslah dengan hikmah, pengajaran yang baik, dan dialog yang santun. Ingatlah perintah Allah kepada Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun yang zalim. Mereka diperintahkan untuk berkata layyinah, berkata dengan lembut. Jika kepada sosok sekeras Fir'aun saja kelembutan menjadi kunci, lantas bagaimana dengan anak-anak kita, pemilik jiwa yang suci? Al-Quran dalam surat Al-Imran mengingatkan sebuah realitas psikologis yang tak terbantahkan. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Kehangatan bukanlah sekedar opsi, melainkan kebutuhan metodologis. Syekh Ali Jum'ah menegaskan bahwa manhaj pendidikan kita adalah manhajur rahmah, jalan kasih sayang. Begitu pula Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani merumuskannya dengan bil hubbi wal mahabba wal ulfah, dengan cinta, kasih sayang, dan keakraban. Ini bukan sekedar slogan romantis, melainkan sebuah kerangka epistemologis bahwa pendidikan yang efektif hanya akan lahir dari relasi hati yang hangat. Al-Junaid memberikan sebuah resep indah. Ada 4 hal yang mampu mengangkat derajat seorang hamba meskipun ilmu dan amalnya sedikit. Mereka adalah sifat santun yang hangat, rendah hati, kedermawanan, dan akhlak yang mulia. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kurikulum hingga lupa menghadirkan wajah yang berseri dan tutur kata yang indah. Padahal memandang wajah yang memberikan kebahagiaan adalah sedekah bagi jiwa yang sedang bertumbuh. Mendidik dengan kehangatan berarti kita sedang membangun peradaban dari ruang-ruang hati yang paling dalam. Karena hanya dengan cinta, fitrah anak-anak kita akan tumbuh dengan sempurna. Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia yang menuntut ketegasan dan pencapaian materi, muncul sebuah tanya yang harus kita jawab bersama. Bagaimana cara kita tetap menghadirkan kehangatan yang tulus saat perilaku anak sedang menguji batas kesabaran kita? Dan benarkah kelembutan adalah kunci yang mampu membuka pintu hati yang paling terkunci sekalipun? Temukan jawabannya dalam kajian kita hari ini. Mari kembali mendidik mereka dengan ruh kasih sayang. Baik, menarik sekali video pengantar yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Untuk lebih detail, untuk lebih memahami apa esensi dari judul atau tema kita hari ini, yakni terkait dengan mendidik dengan penuh kehangatan, marilah kita diskusikan bersama-sama dengan Kiai kita, Kiai Abdul Karim Mulyo. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Baron. Baik Kiai, menarik sekali tadi kita saksikan video dan juga tema hari ini terkait dengan mendidik dengan penuh kehangatan. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi saat ini, bahwa dunia dikuasai oleh kapitalisme, tidak hanya pendidikan maupun pergaulan, tapi juga ini merasuk ke sendi-sendi pendidikan di negeri kita ini. Kalau kita melihat relasi hubungan antara orang tua, kemudian guru dan murid itu layaknya kapitalisme, yaitu hubungan transaksional. Saya bayar kamu untuk mendidik anak saya, perlakukan dengan baik, gimana caranya anaknya jadi soleh atau solihah. Tetapi di sisi lain juga guru merasa bahwa karena ini bukan anaknya dan dia hanya digaji saja, maka dia melakukan sesuai dengan kemampuannya, tanpa kemudian ada relasi atau komunikasi yang baik. Sehingga pendidikan yang kita rasakan saat ini itu tidak ada kesatuan antara orang tua, kemudian guru dan juga murid untuk tadi itu meraih tujuan pendidikan bersama-sama. Nah, sebenarnya seperti apa relasi atau hubungan antara orang tua, guru dan murid sehingga nantinya anak-anak ini bisa menjadi yang tadi kita harapkan di video ini, anak-anak yang menjadi harapan kita menjadi anak-anak yang solih dan solehah. Monggo Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memang benar ya, kenyataan yang kita rasakan saat ini itu di dunia pendidikan pun dikapitalisasi. Jadi semuanya harus dinilai dengan uang atau materi. Seseorang atau orang tua itu biasanya cukup dengan modal kemampuan membayar sekian, tentu dengan kompensasi anak saya harus memiliki kemampuan akademik seperti ini dan seperti itu.
Guru pun juga karena apa namanya jiwanya sebagian itu juga sudah terkapitalisasi ya. Mengukurnya dengan ya kamu bisa bayar berapa kalau anakmu ingin bisa ini dan itu. Ini pun juga akan menular kepada anak-anak yang sedang diproses dalam pendidikan itu ya mungkin mengikuti gaya orang tua. Loh, kayak saya kan sudah harus membayar, kenapa saya harus mengikuti kemauan guru? Kan guru yang harus mengikuti kemauan saya kan gitu. Nah ini mungkin potret gambaran terkait dengan pendidikan yang sekarang ini terjadi. Nah ini kan relasinya tadi disebut sebagai relasi yang sifatnya transaksional. Nah, tidak sampai menyentuh pada jiwa atau ruh, sehingga rasanya itu hubungan itu kering, hampa, bahkan sifatnya mekanik. Nah, padahal kan hubungannya itu kan harus betul-betul harmonis. Nah ini orang tua harus memiliki kesadaran bahwasanya dia memilih seorang guru memang memiliki sebuah keinginan, cita-cita, harapan anaknya betul-betul memiliki karakter yang diinginkan. Tentu karakter yang baik. Selain kemampuan akademik dan yang lainnya. Nah, seorang guru harus juga memiliki sikap bahwasanya meskipun murid itu bukan anak kandungnya, itu harus juga memiliki jiwa bahwasanya ini laksana anak saya, sehingga bisa digulawentah dengan penuh kasih sayang, penuh kelembutan, penuh harapan, diiringi dengan doa, laksana anak sendiri. Nah, sedangkan apa namanya seorang murid itu juga harus menyadari bahwasanya guru itu bukan buruh yang dibayar oleh orang tuanya, tetapi guru itu adalah pendidik. Sehingga seorang murid oleh orang tua harus dikenalkan, ini adalah gurumu. Kamu harus menjadi orang yang patuh, taat, agar kamu nanti menjadi orang yang baik. Tidak hanya sekedar memiliki ilmu, tapi juga memiliki karakter sebagai pribadi-pribadi yang baik. Nah, disinilah nanti keharmonisan itu akan terjadi dalam sebuah proses pendidikan. Karena dikatakan bahwasanya talibul ilmi ibnun li masyayikhihi. Jadi seorang murid atau pencari ilmu itu adalah ya anak dari guru-gurunya. Nah, jiwa yang seperti ini perlu tertanam. Memang ada ya, kalau terutama pendidikan di pesantren itu kan ada wali santri atau wali murid itu yang datang kepada kiai atau pada pengasuh itu dengan mengatakan ini saya titip anak saya. Ya nanti kalau nakal silakan saja diperlakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Kalaupun toh juga harus ada semacam hukuman atau ikop, guys, monggo. Yang penting anak saya bisa dididik untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu sekaligus memiliki akhlak yang baik. Tapi kan dalam kenyataannya kan kadang-kadang juga tidak begitu. Kenapa? Kadang-kadang orang tua itu jangankan menyerahkan anaknya dengan memberikan kalimat seperti itu. Nah, sowan kepada pengasuhnya saja itu jarang. Pokoknya sudah absen masuk ke pondok ya sudah, berarti kan sudah diserahkan. Tapi kan komunikasi kan sebenarnya penting. Komunikasi penting.
kalau sekarang kan mungkin diwakili dengan tes apa itu, tes psikologis atau Nggih, nggih, apa, nggih. kebiasaan anak saya di rumah di sini itu apa, itu kan secara tertulis saja. Nanti tinggal pengelompokannya berdasarkan itu. Jarang ada komunikasi yang sifatnya verbal. Komunikasi secara langsung, secara verbal itu, Jarang. niki anak saya kalau di rumah itu kebiasaan demikian, kekurangannya ini, punya penyakit ini, kira-kira nanti yes gimana cara penanganannya. Kalau selama ini yang kita lakukan adalah begini dan begitu. Nah, komunikasi ini penting. Kalau apa namanya, pendidikan itu betul-betul dibingkai dalam rangka untuk meraih karakter atau mencapai karakter yang baik. Tapi kalau tidak ya memang hubungannya yang sifatnya transaksional. Nah, seorang guru tidak kemudian ketika sudah diberikan pasrah bongkoan seperti itu ya sewenang-wenang, tidak boleh. Justru harus tumbuh jiwa amanah dan tanggung jawabnya, sehingga betul-betul ditata mulai dari pondasi akidah, kemudian adab, kemudian apa pengetahuan dan amal-amal yang terkait dengan ketaatan itu ditata sedemikian rupa sebagai wujud amanah dan tanggung jawab. Nah, kalau seperti ini kan insya Allah harmonis. Cuman karena transaksional tadi ya kadang-kadang orang tua ya tadi, saya berani bayar sekian, anak saya harus menjadi sekian, sehingga kalau tidak mencapai itu biasanya akan ada tuntut-menuntut. Nah, kalau sudah ada tuntut-menuntut, itu sudah hubungan dari hati sama hati itu semakin keras. Nah, kalau sudah sama-sama keras itu sifat permusuhan, ancam-mengancam, kemudian bahkan sampai apa ya istilahnya intimidasi, macam-macam aku muncul. Apalagi yang punya background keluarga, pejabat dan seterusnya itu biasanya menggunakan tangan tian pihak ketiga, entah itu aparat dan seterusnya. Ini kan semakin runyam hubungan itu. Nah, ini yang mesti dipahami oleh semua, orang tua, guru, dan juga anak, sehingga sama-sama menjadi subjek dalam sebuah proses pendidikan. Anak bukan objek, guru juga bukan pekerja. Guru pendidik, guru itu bukan buruh. Anak itu bukan objek, murid itu bukan objek. Murid itu adalah subjek pendidikan juga. Karena kalau tidak jadikan sebagai subjek, nanti ya objek ya seperti berlakukan ya kalau diposisikan sebagai objek kan ya merasa diperlakukan kan begitu. Nah, padahal suasananya kan mestinya tidak begitu. Karena anak ini yang diproses untuk menjadi orang ya yang memiliki karakter tertentu, maka mereka juga harus perannya itu dimainkan dalam proses pendidikan sehingga hubungannya semakin harmonis. Maka guru itu nanti akan bisa bersikap dengan baik manakala bisa menjadikan murid-muridnya itu laksana anak-anaknya sendiri. Begitu pula murid ya hendaknya menjadi orang yang patuh karena dia dibentuk, dibimbing untuk meraih karakter yang mulia. Nah, orang tua juga demikian mesti memahami bahwasanya seorang guru adalah yang membantu proses pendidikan, pembentukan karakter atau kepribadian anak. Ya, kira-kira begitu. Baik, menarik sekali Pak Yai. Jadi penting sekali ya relasi antara orang tua, guru dan juga anak-anak atau peserta didik untuk meraih tujuan pendidikan bersama. Tadi sempat disampaikan bahwa guru harus punya sikap yang lapang, punya sikap yang nyamudra begitu Pak Yai ya. Nah, seperti apa sebenarnya praktek dari karakter atau sikap lapang atau nyamudra itu? Apakah memang guru tidak boleh bersikap atau guru bersikap marah misalnya begitu, kemudian tegas atau bagaimana, atau suaranya harus lembut? Seperti apa kira-kira praktek dari tadi sikap lapang dan nyamudra? Mohon penjelasannya Pak Yai.
Ya, murid itu kan tidak cukup atau tidak hanya 1-2 orang. Kadang-kadang apalagi kalau di pesantren atau di lembaga pendidikan itu kan bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan. Tentu mereka berangkat dari latar belakang yang bermacam-macam, baik dari latar belakang ekonomi, pendidikan orang tua, kemudian profesi orang tua, dan juga lingkungan tempat tinggal, macam-macam itu kan terjadi perbedaan, termasuk latar belakang bahasa. Jadi contoh saja ya, anak dari keluarga pedagang dengan anak dari keluarga yang latar belakangnya itu petani itu tabiatnya sudah berbeda. Nah, anak yang berangkat dari keluarga mungkin intelektual, akademisi, dengan orang biasa, tentu cara penanganannya atau pendidikan di rumah itu kan tentu berbeda. Bahasa orang Surabaya, bahasa orang Solo itu kan berbeda. Ada yang ceplas-ceplos, ada yang bahasanya lembut. Artinya bahwasanya orang yang datang atau santri-santri, murid-murid yang datang pada guru itu latar belakangnya berbeda. Ada yang pemalu, ada yang ceplas-ceplos, ada yang... Nah, ini kalau gurunya itu baperan, kira-kira ya apa yang terjadi? Ada isok gelut ya, isok gelut. Nah, itu. Maka di sini seorang guru, karena dia berposisi sebagai ayah atau orang tua bagi murid-muridnya, maka dia dituntut untuk memiliki hati yang nyamudra. Dadanya harus lapang. Kenapa harus diungkapkan dengan nyamudra? Samudra itu kan tidak hanya luas sekaligus dalam. Artinya samudra itu bisa menampung apa saja. Kemarahan, kemudian keangkamurkaan, mungkin kan namanya anak kan macam-macam. Ada yang grup-grupan itu geng-gengan atau apa, itu kan kadang-kadang juga ada. Nah, disitulah seorang guru harus bisa menampung semua keadaan muridnya. Tidak boleh hanya sekedar yang santun-santun saja. Karena yang diproses untuk dididik itu semua, beragam ya, semuanya, sehingga tidak gampang babar. Sehingga dengan jiwa yang seperti itu, maka akan bisa menangani semua. Kayak samudra. Samudra itu kan sebenarnya yang berbahaya pun akan bisa netral. Ya, nah? Ayo coba kalau ada limbah B3 misalnya, kemana itu dibuang? Sungai, kalau di sungai itu kan berbahaya. Kenapa? Karena sungai tidak cukup untuk menetralkan, apalagi sungai dekat dengan pemukiman. Itu nanti akan berbahaya bagi masyarakat. Tapi dia akan aman kalau dibuang di samudra, laut lepas. Kenapa? Kalaupun toh sebentar itu memberikan semacam polusi, itu tidak dalam waktu yang lama mungkin akan segera netral, ya kan? Nah, termasuk mungkin kapal-kapal tanker yang minyaknya itu tumpah. Itu kalau di lautan kan memang terjadi pencemaran dalam waktu tertentu, tetapi tidak lama akan netral. Nah, seorang guru itu anak yang ngambekan itu bisa terselesaikan. Anak yang tidak memiliki semangat untuk belajar itu bisa tertangani. Termasuk anak yang memiliki jiwa yang sangat keras, pemarah, uring-uringan dan seterusnya, itu di tangan seorang guru yang memiliki hati yang nyamudra itu bisa terkendali. Nah, inilah
yang mesti dimiliki oleh seorang guru, sehingga dia harus memiliki sikap yang lembut, pemaaf, kemudian penyabar, dan juga lapang dada. Nah, kalau dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang di situ di dalam Al-Qur'an diterangkan fabima rahmatim minallahi lintalahum lau kunta fadzan walidzal qalbi lan fadhu bin haulik. Jadi oleh karena rahmat dari Allah kamu bisa bersikap lembut terhadap mereka. Kalau seandainya kamu berlaku kasar terhadap mereka, maka mereka akan lari. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi, ampunilah mereka, beri maaf mereka, dan mintakan ampun mereka. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka. Nah, murid perlu diajak di diskusi, ngobrol. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bisa jadi mungkin muridnya ajak ngopi dulu. Ayo ngopi dulu ngopi. Nah, sebenarnya ada apa sih kamu di rumah itu, kok semangat kok tidak ada, terus kelihatan murung. Nah, itu bisa terurai. Kan kadang-kadang ada keluarga yang broken home, kadang ada keluarga itu yang ada problem-problem ekonomi, sehingga anak ada yang merasa pemalu, kemudian ada yang memiliki inferior, atau apa itu yang inferior itu apa itu, superpower, merasa ya kuat, kecil, merasa kecil, terhina dan seterusnya. Nah, itu kan bisa disemangati. Nah, sementara yang memiliki jiwa adigang, itu juga bisa dikendalikan. Jadi Mas, nah kalau dengan sikap lemah lembut itu akan bisa dikendalikan. Ya, kalau dalam pepatah Jawa itu disebutkan Suradira Jaya Ningrat lebur dining pangastuti. Jadi sikap keras, angkuh, angkara murka, kedikjayaan itu sebenarnya bisa kalahkan dengan kelemah lembutan. Ya, sudah dicontohkan sebagaimana dalam video tadi. Sediktator seperti apa Fir'aun itu. Ayo coba. Kalau diceritakan di dalam ayat Al-Qur'an itu kan bagaimana keangkamurkaan Fir'aun. Kan di antara yang paling puncak kan pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Ya, siapa saja yang bangkang bisa mati. Siapa saja yang menjilat bisa selamat, kan begitu. Nah, ini butuh ditundukkan. Dengan apa? Dengan Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun agar menemui Fir'aun itu dengan berkata-kata dengan kalimat yang lembut. Faqula lahu qaulan layyinan. Jadi berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun itu dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang lembut. La'allahu, agar dia yatadzakkaru au yakhsha, agar dia mengingat dan tumbuh rasa takutnya. Nah, hakikatnya kalau kita mendidik itu diantaranya adalah bagaimana agar seseorang itu menyadari, baik yang mungkin pesimis, agar sadar kamu punya potensi, jangan merasa rendah diri, bangkitlah, kamu punya potensi, kejarlah cita-citamu. Sehingga menyadari, oh iya, saya punya potensi. Kenapa saya harus pesimis? Kenapa saya harus rendah diri? Toh kalau nanti saya mengembangkan ini kan juga ada peluang. Sementara kepada yang mungkin hatinya keras, seorang guru bisa
melunakkan dengan menyampaikan berbagai macam hal untuk tumbuh rasa takut. Apa kamu tidak khawatir risikonya nanti gini. Kalau kamu lo angkara murka yang kamu munculkan sing musuhi ora titik, itu bisa jadi kamu nanti akan menemukan orang yang sepadan atau bahkan yang lebih dari kamu, dan kamu nanti akan kena batunya. Nah, proses penyadaran seperti ini sehingga seseorang tumbuh rasa khawatir. Nah, dengan apa? Dengan kalimat yang lembut, bisa menggugah pikiran, bisa menyadarkan hati. Nah, itulah yang semestinya dimiliki oleh seorang pendidik, meskipun itu juga tidak gampang. Maka pendidik itu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia oleh Allah, karena memang membentuk pribadi-pribadi. Ya, meskipun ada yang 1, 2, mungkin ada yang tidak bisa, ya itu memang semuanya kembali kepada takdir Allah. Tapi seorang guru harus memiliki karakter itu ketika ingin menjadikan murid-muridnya sebagai sosok pribadi yang baik. Baik, luar biasa, menarik sekali. Jadi karakter atau jiwa lapang dan juga nyamudra ini salah satu karakter yang perlu ya dimiliki oleh seorang pendidik, apalagi kemudian ketika harus meriayah anak-anak yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Baik Pak Yai, jadi kalau kita melihat bahwa guru ini kan kompleks sekali sekarang ini pekerjaannya, amanahnya. Jadi apalagi guru-guru yang mengajar mungkin ya, jadi di sekolah-sekolah negeri tidak berbasis pada pesantren misalnya, dia mendidik hanya mungkin 8 jam, kemudian anak-anak pulang mungkin tidak kemudian bertemu dengan orang tuanya, tetapi juga lebih dominan ya bertemu dengan rekan-rekannya, kemudian dengan gadgetnya dan sebagainya. Oleh karena itu tentu guru harus menjadi seorang manusia yang super power, menjadi problem solver. Nah, kira-kira selain memiliki karakter lapang tadi atau jiwanya mudro tadi, karakter apa lagi yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik, seorang guru agar bisa mewujudkan cita-cita pendidikan, melahirkan anak-anak yang solih dan solihah sebagaimana harapan orang tuanya? Ya, tentu saja seorang guru itu setidaknya menjadi rujukan, tempat untuk entah itu curhat atau apa yang sejenisnya. Bukan pelampiasan. Kalau pelampiasan kan amarah ya. Jadi untuk menyampaikan berbagai macam keruwetan. Artinya seorang guru itu bagaimana ya, sampai pada menjadi orang yang dirindukan. Dirindukan itu bukan berarti asmara. bukan rindu asmara. Beda kalau rindu asmara ya. Kalau rindu asmara itu kan nafsu. Nah, itu. Tapi kalau yang saya maksud adalah kerinduan karena ketika seorang murid itu bertemu dengan guru ya, atau pendidik tadi itu mungkin yang tadinya sedih jadi gembira, yang tadinya pesimis itu bisa jadi optimis, yang tadinya ruwet itu bisa terurai. Nah, guru yang bisa menjadi istilahnya ya, pengurai, ini kan dirindukan. Dan kalau dalam bahasa saya itu ya, guru itu memiliki karakter yang hangat. Jadi bisa melahirkan jiwa-jiwa yang sumpek jadi bahagia. Yang sulit itu melihat anak punya persoalan kok sulit gak bisa menyelesaikan, itu bisa mudah ketika berada di hadapan seorang guru. Itu istilahnya ting gitu loh, ada semacam ilham,
Iya, kenapa saya kok baru sekarang? Nah, itu guru yang bisa seperti ini yang diharapkan itu punya kehangatan. Yang ini seperti yang dirindukan. Nah, gambaran seperti ini itu ada. Jadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Syahruwardi. Syekh Syahruwardi itu suatu saat berkeliling di Masjid Khif atau Khaif di Mina. Jadi setiap jamaah itu dipentelengi. Jadi dipandang satu persatu gini ya. Pandang satu persatu sampai kemudian beliau ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Setiap orang kok diperhatikan satu persatu. Nah, beliau kemudian menyampaikan begini, inna lillahi ibadan. Nah, sesungguhnya Allah itu memiliki segolongan hamba. Jadi, idza nadharu ila syahsin, ketika melihat seseorang, jadi sabuhu sa'adatan, itu bisa mengalirkan kebahagiaan. Jadi misalnya ya, jenengan memandang saya, jenengan bisa memancarkan kebahagiaan pada saya. Nah, kata beliau, fa'atlubu dzalik, aku mencari yang seperti itu. Jadi memang ada orang-orang tertentu, dan itu mestinya dimiliki oleh seorang guru. Nah, tentu saja ya seorang guru ya harus tadi hatinya itu betul-betul bersih, hatinya betul-betul tulus, sehingga bisa memancarkan aura yang bisa mengalirkan, memancarkan, menularkan kebahagiaan pada orang lain. Nah, apa ya tadi diantaranya sing sedih ya jadi senang, yang ruwet pikirannya itu jadi terurai. Ya, begini ya, yang mestinya dimiliki oleh seorang guru. Nah, cuman persoalannya apakah seorang guru itu untuk menjadi seorang guru itu mendapatkan tempaan seperti ini apa tidak? Kan begitu persoalannya. Sehingga agar memiliki guru yang seperti itu, maka proses menjadikan guru juga harus melalui proses yang benar, artinya kepada maha guru. Jadi para ulama, para kiai itu, karena banyak diterangkan di dalam hadis Rasulullah, kalau ingin memiliki hati yang bisa bercahaya, bersinar, ya harus banyak bermujalasah dengan para ulama. Maka para guru itu harus gemar bersama para ulama, itu harus gemar bersama para ulama. Agar apa? Agar hatinya itu betul-betul dibersihkan, disucikan. Nah, kalau hati seorang guru bisa disucikan, bisa dibersihkan oleh para ulama, maka hatinya nanti akan mencorong. Nah, dari situlah kemudian ketulusan ketika menangani murid itu ya bukan dengan dasar transaksi bisnis, tetapi justru transaksinya seorang guru itu bertransaksi dengan Allah. Kenapa? Karena mendidik manusia, membimbing manusia, mendakwai manusia. Nah, ketika mampu memberikan bimbingan, didikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ya kayak cuan atau apa, itu yang ngurusi adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian dengan transaksional ini. Makanya sebagian guru yang memang betul-betul berangkat dari hati yang tulus, ya kadang-kadang yang namanya honor itu ya orang logis lah. Itu pun kadang-kadang juga masih potong pajak. Si mentolone si potong itu kurang dari 500.000 dalam satu bulan. Yang diharapkan apa? Keberkahan dari Allah. Karena yang mencukupi bagi orang-orang yang tawakal
tentang kebutuhannya adalah Allah. Mungkin dari sisi gaji itu ya segitu, bukan gaji lah, honor. Tetapi yang mengcover semua kebutuhan adalah Allah. Allah akan bisa memberikan rezeki dari berbagai macam arah yang tidak disangka-sangka. Dan itulah keyakinan yang harus dimiliki juga oleh seorang guru. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ditambah dengan tawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Nah, cuman ini kan lagi-lagi ketakwaan, kalau kata Nabi, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu di sini, di dada. Nah, termasuk ketawakalan itu ada di dalam hati. Jadi teori di lisan ya masih belum cukup. Tapi orang yang tawakal itu di dada, orang yang takwa itu di dada. Nah, keyakinan sebagai seorang mukmin akan rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang juga menjadi salah satu bekal bagi seorang pendidik itu untuk bisa memiliki jiwa yang hangat, sehingga ketika mendidik itu betul-betul menyalurkan jiwa-jiwa yang penuh optimisme, jiwa-jiwa yang penuh semangat, jiwa-jiwa yang penuh dengan kegembiraan, jiwa-jiwa yang penuh dengan kemudahan. Nah, ini kalau seperti ini, maka seorang pendidik akan melaksanakan tugasnya mendidik murid-muridnya itu dengan penuh kehangatan. Jadi selain murid itu akan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik, maka seorang guru itu juga harus belajar. Belajarnya kepada siapa? Belajarnya kepada para ulama, pada para kiai. Karena yang gula wentah jiwanya seorang guru itu adalah harus dari kalangan master-master yang sudah bisa memancarkan cahaya di dalam hati. Masya Allah. Ini menjadi refleksi ya bagi kita semua, terutama para guru ya. Jadi menjadi guru yang hangat, guru yang kehadirannya dinantikan oleh anak-anak kita, guru yang bisa menjadi problem solver, yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan kompleksitas dari kehidupan saat ini kepada anak-anak kita. Baik Kiai, kalau kita melihat tentu pendidikan itu punya andil pada semua pihak atau dari semua pihak, baik itu guru, kemudian orang tua, murid, dan juga mungkin dari negara atau pemerintahan. Nah, kalau melihat tadi apa yang disampaikan Kiai, kan memang tidak cukup hanya bisa dibebankan kepada guru ansih sendiri atau orang tua sendiri. Nah, kira-kira model pendidikan apa yang paling tepat ke depan yang bisa kita terapkan agar tadi relasi antara orang tua, guru, siswa terjalin dengan baik, kemudian melahirkan guru-guru yang tadi dinantikan kehadirannya yang hangat, kemudian juga kita mengharap anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang qurratu ain, menjadi anak-anak yang solid dan soleha. Kira-kira model pendidikan apa ke depan yang perlu kemudian kita terapkan agar tujuan pendidikan bersama bisa kita raih ke depannya, Pak ya? Tentu sebagai seorang mukmin atau lebih luasnya sebagai bangsa muslim, nah, kalau di Indonesia ya mestinya pendidikan itu juga harus diatur menurut ketentuan Islam. Nah, diantaranya adalah bahwasanya pendidikan itu harus betul-betul ditanggung oleh negara. Penyelenggaraannya harus ditanggung oleh negara. Dan sebenarnya itu kan sudah diamanahkan Undang-Undang Dasar 45. Lebih-lebih secara syar'i itu ya pemimpin kita juga pemimpin yang muslim. Lembaga-lembaga yang ada diduduki atau dijabat oleh orang-orang muslim banyakkan. Karena memang mayoritas penduduknya muslim.
Sehingga pendidikan wajib diselenggarakan oleh negara. Ya. Sehingga tidak kemudian ada begini, ya nek pengen oleh pendidikan sing apik ya kudu gelem bayar sing larang. Bayar sakmo ini njaluk pendidikan sing apik ya jelas gak mampu, apalagi lembaga pendidikan swasta. Kalau mencari guru-guru yang baik ya tentu harus membayar gaji yang baik. Dari mana sumbernya? Dari wali santri. Nah, kalau meningkatkan angka SPP, nah itu nanti ya sing daftar sedikit atau yang daftar banyak bayarnya kurang lancar. Kenapa? Ya harus ditanggung oleh setiap individu. Padahal itu sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Dari mana negara bisa mendapatkan sumber pemasukan untuk membiayai pendidikan? Sebenarnya kan banyak, apalagi di Indonesia, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun di dalam perut bumi, itu kan harta kaya yang sangat melimpah ruah. Ya dah? Mulai tambang emas ada, bahkan mungkin terbesar di dunia ya. Tambang nikel, tambang minyak, gas, timah, batu bara, dan hampir semua menempati ranking-ranking teratas dunia. Teratas. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teratas dunia. Nah, cuman ya oleh karena tidak diatur semuanya dengan syariat atau melalui undang-undang yang dibuat sedemikian rupa, akhirnya harta kekayaan yang melimpah ruah itu dikuasai oleh pihak asing. Kita dapat pajak. Pajaknya tidak jarang dikemplangkan ya, karena penyelenggaranya itu tunduk pada ya korporat yang ada itu kalah bargainingnya, karena ya individu-individunya bisa dibeli. Nah, ini yang kemudian dari mana pembiayaan pendidikan? Nah, sehingga kalau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan itu tidak maksimal, ya tentu saja proses pendidikan juga sangat jauh dari apa yang diharapkan, terutama kesejahteraan guru. Nah, lebih-lebih guru-guru yang tidak terdaftar sebagai ASN. Kalau lembaga atau yayasannya itu besar ya mungkin rodok lumayan lah, tetapi kalau yayasannya kecil, santrinya atau muridnya tidak banyak, itu kan berapa kemampuan untuk membayar honor guru, kan kecil. Nah, gurunya kan tentu saja pengen cari tambahan, ngobjek. Nah, ketika ngobjek dipersoalkan agak fokus, ya gimana memang mengejar kebutuhan. Nah, itu mestinya kan kalau harta kekayaan yang melimpah ruah, nah, itu kan bisa digunakan biaya hutan saja itu. Ketika diserahkan pada para korporat itu, mereka menebangi tok itu sudah dapat kayu, hasil kayunya berapa, orang melok nandur tapi melok panen itu pun menyusahkan. Belum lagi nanti setelah ditebangi mereka tanami atau mereka tambang, sudah dapat apa, yang kembali ke negara berapa, sangat kecil. Tapi mereka bisa membeli pulau, masuk personal bisa membeli pulau, negara gak bisa, kan ya lucu. Nah, disinilah pentingnya itu diatur dengan Islam. Nah, umat Islam harus sadar. Nah, itu kalau itu betul-betul dikuasai oleh negara, terus undang-undangnya tidak tunduk pada korporat asing itu, maka pembiayaan pendidikan dan SDM Indonesia itu akan unggul. Ketika mendapatkan pendidikan yang baik. Satu, dari sisi intelektualitas atau akademik, keilmuannya itu bisa tinggi. Yang kedua, dari sisi jiwa, sebagai sebuah bangsa itu jiwa yang terhormat. Bukan jiwa yang dikendalikan oleh bangsa yang lain. Karena kan kita kan diultimatum oleh bangsa lain. Iya dah. Harus
harus berkoalisi dengan sana, berkoalisi dengan sini. Kalau tidak dengan sana itu bagaimana? Kalau dengan sini itu bagaimana? Nah, kan begitu. Tidak secara mandiri, tidak secara berdaulat. Nah, gagah perkasa berhadapan dengan semua bangsa, baik itu bangsa-bangsa yang dinamakan sebagai bangsa yang memegang kendali dunia, negara adidaya. Tapi kalau kita punya jiwa kesatria, akan berhadapan. Podo lanange jarene wong Jawa. Nah, gitu. Nah, jiwa seperti ini akan bisa dimiliki kalau kemandirian itu dimiliki. Nah, kemandirian ini ada kalau pengelolaan negara itu termasuk keuangan, harta kekayaan itu dikelola sendiri, akan melahirkan jiwa-jiwa yang mandiri, jiwa-jiwa yang merdeka, jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa kepahlawanan. Hero itu nanti akan ada. Tidak seperti sekarang golek jilatan masing-masing. Sehingga kadang-kadang koncone dhewe dibantingi ya itu. Kenapa ya? Karena tidak mandiri, pembentukan jiwa dalam proses pendidikannya itu tidak melahirkan jiwa-jiwa yang terhormat sebagai bangsa yang terhormat. Maka disinilah bahwasanya pendidikan kita tidak harus dikelola negara, dan negara itu harus memiliki kemandirian. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pentingnya kemandirian bangsa untuk membiayai seluruh kebutuhan negara, terutama pendidikan. Itu yang paling penting, dan kewajiban negara adalah tadi memastikan bahwa setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya, asasinya itu kebutuhan pendidikan. Baik Kiai, ini kita menjelang akhir dari pertemuan kita. Mungkin bisa disampaikan konklusi atau rangkuman dari materi kita hari ini mendidik dengan penuh kehangatan. Ya, dalam era seperti ini kita butuh SDM dari generasi muda itu yang memiliki karakter, jiwa-jiwa yang mandiri, jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang memiliki kehormatan, harga diri, ya, dan juga keberanian. Nah, itu butuh proses pendidikan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa besar, lapang dada, pemaaf, dan seterusnya, serta memiliki visi. Nah, agar sempurna, maka penyelenggaraan pendidikan itu betul-betul membutuhkan peran aktif negara. Negara harus betul-betul memikul atau menunaikan amanah dan tanggung jawabnya dalam rangka untuk menyelenggarakan pendidikan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat, bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa ini memiliki jiwa yang kesatria, memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang dihadapi, dan itu hanya bisa dengan Islam. Alhamdulillah, pemirsa Risalah yang dirahmati Allah, telah kita ikuti bersama-sama diskusi kita 1 jam yang telah kita lakukan. Menarik sekali judul dan tema kita hari ini. Insya Allah Risalah akan terus hadir menemani pemirsa Risalah yang dirahmati Allah setiap hari Jumat pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30. Jangan lupa Bapak Ibu bisa menyebarkan informasi mengenai kajian ini kepada khalayak ramai, baik itu saudara, tetangga, maupun handai tolan, sehingga kajian ini bisa menjadi bagian dari thalabul ilmi bersama-sama kita, menimba ilmu bersama-sama kita dalam rangka untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, cukup insyaallah menarik diskusi hari ini, namun waktu juga yang akan memisahkan kita. Saya Ustadz Nugroho Dimastoro mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja hari ini menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati panjenengan sami, sekaligus menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran atas kesediaan panjenengan untuk bisa hadir rawuh
pada kajian risalah malam hari ini. Marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.